Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendemonstrasikan proyek sistem terdistribusi saya yang mengimplementasikan konsensus atau RAF, koherensi cache atau MESI, dan partisi data atau consistent hashing. Ya, tujuan demo ini adalah untuk membuktikan secara live seperti fault tolerance REF, konsistensi cache MESI, dan partisi kue hashing. Semuanya diamankan dengan fitur keamanan yaitu HTTPS. Ini adalah arsitektur sistem saya dengan 10 kontainer Docker. Di sini ada blok yang berwarna biru sebagai RAF. Ini adalah cluster RAF triple node atau 3 node untuk log manager yang fault toleran. Kemudian ada blok yang berwarna kuning itu sebagai MESI-nya atau MESI. Itu adalah triple node atau 3 node cache dengan protokol MESI untuk konsistensi. Dan juga ada yang blok hijau dan merah itu sebagai queue, yang mana queue router dengan konsisten hashing ke triple node atau 3 node Redis. Pertama kita jalankan dulu Docker Compose Down karena sebelumnya saya sudah buat image-nya, dan kita downkan dulu. Kemudian setelah proses remove atau down selesai, kita jalankan Docker Compose Up. Kita tunggu selama prosesnya. Dan setelah Docker Compose Up-nya sudah selesai, kita bisa jalankan Docker Compose PS-A untuk melihat port yang tersedia. Oke, kita lanjut ke langkah pertama, yang mana kita harus cari tahu dulu siapa leader saat ini dengan menanyakan status ke node 1 dan mengekstrak leader ID menggunakan jkey, dan kemudian kita tentukan portnya yang sesuai. Kita jalankan perintah berikut. Dan di sini kita sudah mendapatkan data bahwa leadernya adalah dari node 3 yaitu port 8003. Kemudian untuk langkah kedua, saya akan mengambil log atau aset penting melalui leader di port dengan perintah berikut. Nah, sekarang kita cek state di leader port leader dan di follower node 1 yaitu port 8001 dengan perintah berikut. Ya, di sini kita mendapatkan hasil bahwa kedua node itu memiliki data yang sama, yang mengartikan bahwa replikasi berhasil. Sekarang untuk langkah 3, kita simulasikan kegagalan, yang mana saya akan mematikan leader dengan menggunakan leader ID. Dan cluster sekarang tidak punya leader. Kita tunggu selama 25 detik dan node yang tersisa akan mengadakan pemilihan baru sebagai leader. Langkah keempat, kita coba untuk mengecek siapakah leader barunya. Kita tanyakan lagi ke node 1 karena di sini node 1-nya pasti masih hidup. Kita jalankan perintah ini. Baik, sekarang kita mendapatkan new leader ID-nya sebagai leader baru di port new leader. Jadi kita mempertanyakan apakah leader yang dihapus tadi itu data lognya hilang. Kita jalankan perintah berikut dan didapatkan hasil bahwa datanya itu masih ada.
yang mana aset penting masih tercatat, membuktikan bahwa fault tolerannya berhasil. Kemudian coba kita jalankan perintah clean up untuk menghidupkan lagi node yang tadi kita matikan. Dan node yang tadi kita matikan berhasil kita start lagi atau kita hidupkan. Selanjutnya kita ke tahap cache atau MSI sebagai bukti koherensi. Saya akan tulis data lama ke cache 1, lalu saya baca dari cache 2 dengan menjalankan perintah berikut. Didapatkan output atau hasilnya itu keduanya memegang data lama dalam state share. Lalu sekarang saya akan menimpa data di cache 2 dengan data baru dengan jalankan perintah berikut. Di sini cache 2 itu mengirim sinyal invalidate ke cache 1 dan lanjutnya kita tunggu selama 1 detik. Lanjut ke pembuktian invalidation. Kita bisa mengecek status cache 2 jadi M dan cache 1 juga. Nah, state-nya menjadi I atau invalid yang menandakan bahwa koherensi mesinya berhasil. Kemudian untuk demonstrasi queue atau hashing sebagai bukti partisi, di mana terakhir kita akan buktikan sharding antrian di port 9101, di mana kita mengirimkan 2 pesan berbeda atau sebagai momen kunci. Di sini saya akan mengirim pesan ke antrian email dan antrian log. Respon yang kita dapatkan mengatakan bahwa rutenya ke Redis 2. Dan ini adalah pesan yang kita rutekan ke Redis 1, membuktikan bahwa konsisten hashing mempartisi data. Dan yang paling terakhir yaitu performance testing. Saya telah melakukan load testing menggunakan Locus dan berikut hasilnya di dalam laporan. Di sini ditunjukkan pada gambar 3 single node, yang mana single node sangat cepat dengan hasil 57 RPS dan median 800 mili per sekon. Kemudian pada node RAF atau dengan 3 node, di mana dengan RAF itu terjadi trade-off, throughput turun ke 23 RPS, latensi naik 4 kali lipat, yang mana mediannya itu 3200 milisekon. Ini membuktikan bahwa hasil konsensus untuk mendapatkan sebuah fault tolerance. Kesimpulan dan tantangannya adalah demo ini dapat membuktikan bahwa implementasi RAF atau fault tolerance, cache, messy atau konsisten, dan queue hashing atau partisi semuanya aman dengan HTTPS atau dengan fitur keamanan. Untuk tantangannya sendiri yaitu 1. Resiliensi atau yang ada di file queue node terhadap matinya Redis saat runtime. Kemudian yang kedua, yang saya rasakan itu ada di manajemen konfigurasi SSL-nya yang harus sinkron. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.